Li Huoseng juga mengatakan bahwa dirinya akan memberikan semua sahamnya. Li Huoseng mengaku kalah dan dirinya telah salah. Lin Xin pun menyebut penandatangan tidak bisa dihindari. Tapi Lin Xin meminta Li Huoseng untuk memperhatikan baik-baik. Orang yang ada di bawah ini orang-orang biasa yang telah Li Huoseng eksploitasi. Bukankah Li Huoseng selalu memandang rendah mereka dari sudut pandang ini? Mulai sekarang Lin Xin khawatir Li Huoseng harus mengubah perspektifnya. Kemudian orang-orang yang ada di bawah pun mulai memperhatikan kejadian yang ada di atas gedung. Gedung itu pecah dan sangat berbahaya. Mereka juga mengenali bahwa orang itu adalah Li Huoseng. Mereka pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepada Li Huoseng. Namun tak sedikit dari mereka yang menyebut Li Huoseng sebagai sampah dan berharap Li Huoseng mati. Lalu di saat yang sama perhatian orang-orang pun tertuju pada suatu berita, di mana grup Seeking telah berganti kepemilikan dan Li Huoseng telah digulingkan. Puluhan kasus pemerkaos terjadi setiap tahun. Terbongkarnya agensi hiburan terbesar Korea, Holy Set Entertainment, telah melihat 9 artis bunuh diri selama dekade terakhir. Semuanya terkait dengan Li Huoseng. Grup Seeking mengendalikan 25% kekayaan Korea, namun menghindari pajak hingga 80 miliar won setiap tahunnya. Bunuh diri presiden sebelumnya juga diatur oleh Li Huoseng. Lalu sebuah rekaman memperlihatkan pada saat itu Li Huoseng mengatakan bahwa di Korea polisi seperti anjing yang dirinya ikat dengan tali. Melihat hal ini, orang-orang pun beranggapan bahwa Li Huoseng sudah tamat. Li Huoseng pernah memaksa seorang selebriti untuk bunuh diri. Dan meskipun selebriti itu meninggalkan sebuah surat yang menuduhnya, namun tak terjadi apa-apa. Tapi sekarang dunia mengetahuinya, akhirnya mereka bisa bernapas lega. Kemudian perhatian orang-orang kembali tertuju ke lantai dasar gedung perusahaan, di mana Li Huoseng benar-benar ditangkap. Mereka pun menyoraki Li Huoseng. Akhirnya mereka menunggu begitu lama untuk hari ini. Mereka tidak boleh membiarkan siapapun menutupi bajingan ini. Dia bahkan tidak pantas mendekam di dalam sel penjara. Mereka pun lebih setuju Li Huoseng dihukum mati. Mereka pun seketika memasuki barikade polisi dan mulai menyerang Li Huoseng. Melihat Li Huoseng terjatuh, mereka pun berniat untuk mengeroyok Li Huoseng. Polisi sendiri tidak bisa menenangkan masyarakat yang berkumpul. Hingga pada akhirnya Li Huoseng pun menjadi bulan-bulanan mereka. Mereka pun menyebut Li Huoseng sampah. Mereka meminta Li Huoseng untuk memikirkan semua kerusakan yang telah Li Huoseng sebabkan pada mereka. Li Huoseng pun hanya bisa meminta tolong dan dirinya tidak ingin mati. Pada saat itu, Li Huoseng pun memandang ke arah Lin Xin dan mengatakan, bukankah mereka sudah sepakat setelah dirinya menandatanganinya, Lin Xin akan membiarkan dirinya pergi. Lin Xin pun bertanya, bukankah dirinya sudah memanggil polisi terpercaya untuk datang menyelamatkan Li Huoseng? Siapa yang bisa meramalkan hal-hal seperti ini akan terjadi? Hingga pada akhirnya, Li Huoseng tidak sadarkan diri. Kemudian, Lin Xin meminta mereka untuk melihat orang-orang ini benar-benar begitu hebat. Begitu dia menyentuh tanah, dia langsung tertidur. Tetap saja dirinya harus berterima kasih kepada semua presiden, karena telah membuat segalanya lebih mudah. Tanpa dirinya banyak bicara, mereka menandatangani kontrak transfer yang memungkinkan Kim Jo Hyun untuk kembali memiliki 100% kepemilikan saham dari grup Seeking. Kemudian Presiden Zheng pun mengatakan, setelah melihat metode Lin Xin mereka semua terkesan. Sejujurnya mereka tidak memiliki banyak saham. Mereka pikir sebaiknya mereka berteman saja dengan Lin Xin dan berikan sahamnya secara gratis. Presiden Cui juga mengatakan hal yang demikian. Jika tidak ada apa-apa lagi mereka akan pergi saja. Lin Xin pun menyebut bahwa ini tidak ada masalah sama sekali. Dalam pikiran mereka setelah melihat kemampuan Lin Xin siapa yang berani angkat bicara, mereka mungkin menjadi orang berikutnya yang akan terjatuh ke tanah. Mereka tidak mampu macam-macam dengannya. Presiden Cui pun berbisik kepada Presiden Song bagaimana kalau mereka masing-masing memberikan 20 miliar. Mungkin dengan uang sebanyak itu, Lin Xin tidak akan menyerang mereka. Presiden Song pun setuju dengan hal itu. Mereka sangat yakin Lin Xin benar-benar menakutkan. Kemudian Lin Xin pun bersorak dalam hatinya, sekarang Kim Jo Hyun memegang 100% saham dari grup Seeking menjadi pemiliknya.
dan dirinya telah menghasilkan 60 miliar karena para presiden sangat dermawan. Masing-masing memberinya 20 miliar sebagai bonus. Lin Sin pun berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan hidupnya. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan mutlak. Lalu beberapa hari kemudian saat konferensi pers, para wartawan pun bertanya, Kim Jo-hyun telah berubah dari pemain profesional menjadi presiden sebuah perusahaan besar. Apakah ada sesuatu yang ingin Kim Jo-hyun katakan kepada semua orang? Kim Jo-hyun pun menyebut bahwa sejujurnya ini masih seperti mimpi. Tapi karena orang-orang percaya padanya, dirinya tidak akan mengecewakan mereka. Saat Kim Jo-hyun memandang Lin Sin, Kim Jo-hyun pun memberanikan dirinya dan mengatakan bahwa hari ini dirinya Kim Jo-hyun mengumumkan restrukturisasi grup Saeking dan mengganti namanya menjadi grup Ngising. Kok Ngising sih, Jing? Maksudnya Wusing, Bray. Kelompok Wusing akan menyelidiki dan membersihkan semua kelakuan Lee Hwo-seng dan para pengikutnya. Selain itu, mereka juga mendirikan berbagai dana amal untuk memberi manfaat bagi masyarakat Korea, yang bertujuan untuk meningkatkan status sosial dan kondisi kehidupan kelas bawah. Mereka pun menyambut baik hal ini. Kim Jo-hyun mengatakan meskipun itu akan sulit, dirinya akan melakukan yang terbaik. Dirinya juga mendapatkan kejelasan tentang tujuannya yang sebenarnya. Dirinya telah menemukan apa yang benar-benar dirinya sukai dan apa yang ingin dirinya lakukan. Dan di saat yang sama, poin kesukaan Kim Jo-hyun naik 10% dan tingkat kesukaan Kim Jo-hyun kini telah mencapai 100%. Sistem pun mengucapkan selamat kepada Lin Sin karena telah mencapai pencapaian keempat, yaitu kesuksesan 100%. Dan serangan balik berhasil, hubungan Kim Jo-hyun dan Lin Sin telah berubah. Mulai sekarang, Kim Jo-hyun akan setia sepenuhnya. Dia tidak akan pernah mengkhianati Lin Sin. Pada fase kedua, Lin Sin menghabiskan 110 miliar dana serangan balik dan menerima kembali 11 miliar yuan. Berdasarkan pengembalian 10% dari dana serangan balik, hadiah semua atribut meningkat 1 level. Dan level atribut saat ini adalah 14. Lin Sin sekarang dapat memilih skill keterampilan apapun. Lin Sin pun merasa 11 miliar ini terasa luar biasa. Dirinya bisa pensiun sekarang dan hidup nyaman selama sisa hidupnya. Namun sistem memberinya 1 triliun yuan dan sejauh ini hanya menggunakan lebih dari 100 miliar. Bukankah akan sia-sia jika tidak menggunakan sisa dana serangan balik? Dirinya harus menghabiskan semuanya. Lalu beberapa hari kemudian pada upacara gradasi di Universitas Tongbu, Kim Jo-hyun pun melakukan sesi pemotretan di hari kelulusannya bersama teman-temannya. Dan tidak ada lagi diskriminasi terhadap Kim Jo-hyun. Siswa yang lain pun kini menyeut Kim Jo-hyun luar biasa. Dan mereka pun secara bergantian ingin berfoto dengannya. Mereka menyebut bahwa Kim Jo-hyun tidak hanya seorang pemain Go yang berbakat. Tetapi sekarang Kim Jo-hyun juga seorang presiden perusahaan. Dan mereka pun akhirnya sangat ingin berteman dengan Kim Jo-hyun. Namun di saat itu, Kim Jo-hyun pun berbalik pergi dan mengatakan bahwa ada yang harus dirinya lakukan. Dan dirinya akan menyusul mereka nanti. Teman-temannya pun bertanya kemana Kim Jo-hyun pergi. Profesor akan tiba, mereka belum selesai mengambil foto. Dan ternyata Kim Jo-hyun menghampiri Lin Sin. Dan Lin Sin pun mengucapkan selamat atas kelulusan Kim Jo-hyun. Kim Jo-hyun pun berterima kasih. Dirinya sangat senang Lin Sin datang ke upacara kelulusannya. Lin Sin pun memuji Kim Jo-hyun karena sangat bagus dengan pakaian ini. Kim Jo-hyun pun nampak malu dengan hal ini dan mengatakan bahwa sebenarnya dirinya memakai pakaian ini khusus untuk Lin Sin. Lin Sin yang melihat hal ini seketika terdiam dan tidak menyangka Kim Jo-hyun berani memakai pakaian seperti ini. Di saat yang sama, seorang siswa pria pun bertanya, apakah ada di antara mereka yang menyadari ketika angin meniup rok Kim Jo-hyun ke atas selama sepersekian detik, dirinya melihat sekilas sesuatu yang putih menyilaukan. Namun teman-temannya malah balik bertanya, dia pasti pernah membayangkannya Kim Jo-hyun berdiri menyamping jauh dari mereka. Apa yang mungkin pernah dia lihat Kim Jo-hyun mungkin mengenakan gaun putih di dalamnya. Di sisi lain, Kim Jo-hyun pun nampak sangat malu dan bertanya, apakah Lin Sin melihatnya?
Dalam pikiran Kim Jo Hyun, dirinya pasti sudah gila. Dirinya benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan Siu Mei. Sebelum hari kelulusan di malam harinya, Kim Jo Hyun sempat bingung memilih baju yang ingin dikenakan. Di saat itu Kim Jo Hyun bertanya bagaimana dirinya bisa membuat Lin Sin melihatnya sebagai seseorang. Siu Mei pun menyebut bahwa Kim Jo Hyun bercanda membelikan seluruh grup Seeking dengan harga ratusan miliar. Dan Kim Jo Hyun masih mengatakan bahwa Kim Jo Hyun bukan wanitanya. Itu sangat sulit dipercaya menurut Siu Mei. Kim Jo Hyun menyebut bahwa Lin Sin menganggapnya seperti adik perempuannya. Dia sangat baik tapi dirinya benar-benar jatuh cinta kepada Lin Sin. Kim Jo Hyun pun mengatakan bahwa Lin Sin akan kembali besok, jadi dirinya tidak mengaku. Dirinya tidak akan pernah mendapatkan kesempatan. Jadi apa yang harus dirinya lakukan? Di saat itu Siu Mei pun memberikan saran. Mendengar hal itu Kim Jo Hyun pun nampak kaget dan bertanya, apakah Siu Mei gila? Bagaimana dirinya bisa melakukan di depan begitu banyak orang di saat upacara kelulusan? Siu Mei pun menyebut bukankah Kim Jo Hyun bilang bahwa Kim Jo Hyun benar-benar menyukainya. Jika Kim Jo Hyun bahkan tidak bisa melakukan ini, Kim Jo Hyun mungkin akan menyesalinya nanti. Dan pada akhirnya, Kim Jo Hyun pun sangat malu dengan hal ini. Sedangkan Lin Sin saat lebih memperhatikan kostum yang dipakai Kim Jo Hyun, matanya langsung terpana karena pakaian ini. Terlihat tembus pandang. Jika dilihat dari sangat dekat, bahkan dua gunungnya terlihat indah dan gede. Lin Sin pun dengan muka seriusnya memberikan tanda jempolnya. Lalu Kim Jo Hyun pun mengatakan bahwa dirinya ingin mengajak Lin Sin ikut bersamanya ke suatu tempat. Lin Sin pun mengerti dan Kim Jo Hyun tidak perlu mengatakan apapun lagi. Dan segera mengajaknya pergi. Pasti ngewes nih bre. Lalu di perusahaan Wusing Group, Lin Sin pun bertanya apakah Kim Jo Hyun hanya ingin bermain-main dengan dirinya. Lin Sin pun sedikit kecewa sepertinya dirinya terlalu banyak berpikir. Kim Jo Hyun pun mengatakan bahwa dirinya hanya sangat ingin bertanding dengan Lin Sin. Pertama kali mereka bertemu adalah di kompetisi Go. Dalam pikiran Kim Jo Hyun dirinya tidak sanggup untuk mengatakannya. Lin Sin sangat ketampan. Dia selalu memiliki aura tenang di sekelilingnya sangat gagah. Kim Jo Hyun pun seketika menunjukkan reaksi lain di tubuhnya. Kim Jo Hyun bertanya-tanya apa yang sedang dirinya pikirkan. Dirinya sangat tidak tahu malu. Lalu saat Lin Sin menyebut bahwa sekarang giliran Kim Jo Hyun, Kim Jo Hyun pun seketika berdiri dan menyebut bahwa dirinya harus ke kamar mandi. Dan karena gugup, Kim Jo Hyun pun tergelincir hingga membuatnya jatuh. Dan harta karunnya pun nampak terlihat jelas. Anjir, jatuhnya kenapa harus gitu nyet? Jadi ngaceng mimin. Kim Jo Hyun yang sadar pun segera menutup tubuhnya. Lin Sin yang melihat ini segera bertanya keadaan Kim Jo Hyun seperti apa dan ingin membantunya. Namun hal ini malah membuat Kim Jo Hyun semakin panik hingga membuatnya jatuh ke dalam kolam. Kim Jo Hyun pun semakin panik karena dirinya tidak bisa berenang. Dengan ini jiwa jagoan neon Lin Sin kembali membara. Dan dengan cepat Lin Sin masuk ke dalam kolam untuk menyelamatkan Kim Jo Hyun. Setelahnya, Lin Sin pun meminta Kim Jo Hyun untuk tenang karena dirinya sudah memeluknya. Lalu di saat itu Kim Jo Hyun pun membuat pengakuan bahwa dirinya menyukai Lin Sin dan seketika menciumnya. Lalu Lin Sin pun menyebut pakaian Kim Jo Hyun terlepas. Namun Kim Jo Hyun meminta Lin Sin melupakan hal itu dan peluk dirinya erat-erat. Nah kan kata Mimin apa? Pasti ngewis nih M Sin Jing. Dan Lin Sin pun segera melepaskan pakaiannya agar lebih leluasa dalam bergerak. Dan mereka pun melakukan aksi mantap-mantap di dalam air. Lin Sin pun perlahan memegangi Kim Jo Hyun agar bisa melakukan gaya 69 di air. Hingga membuat Kim Jo Hyun pun sangat menikmati hal ini. Dan di saat yang sama, karyawan lain pun bertanya kepada sekretarisnya, di manakah Kim Jo Hyun saat ini? Karena ada beberapa dokumen yang perlu Kim Jo Hyun tinjau, sekretaris pun menyebut bahwa saat ini Kim Jo Hyun dan Lin Sin sedang bermain Go di atap dan meminta karyawan itu untuk memberikan dokumen itu kepadanya. Dan saat ini Kim Jo Hyun pun sangat menikmati waktunya bersama Lin Sin sambil berenang. Hingga Kim Jo Hyun bisa melihat pelangi aurora dan mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Lin Sin.
Setelahnya, Lin Sin pun bertanya mengenai keadaan Kim Jo Hyun. Apakah baik-baik saja? Kim Jo Hyun pun menyebut bahwa dirinya tidak menyangka sesuatu seperti ini akan terasa seperti ini. Dirinya hanya merasa seperti sedang berselancar di lautan dengan Lin Sin. Lin Sin pun menyebut bahwa dirinya punya penerbangan kembali ke Cina besok dan bertanya, apakah Kim Jo Hyun mau ikut? Kim Jo Hyun pun mengatakan meskipun dirinya ingin pergi bersama Lin Sin. Lin Sin telah menghabiskan begitu banyak uang di perusahaan Wuxing dan akan memakan waktu yang cukup lama untuk melihat hasilnya. Dirinya harus tetap di sini dan mengawasi perusahaan. Dirinya benar-benar harus memastikan investasi Lin Sin menghasilkan keuntungan. Lin Sin pun meminta Kim Jo Hyun untuk tidak terlalu khawatir. Jika Kim Jo Hyun kehabisan uang datang saja pada dirinya, dan dirinya akan membantu Kim Jo Hyun. Kim Jo Hyun pun menyebut bahwa Lin Sin selalu begitu baik kepadanya. Kim Jo Hyun pun ingin merasakan otong Lin Sin sekali lagi. Lin Sin pun mengiyakan hal ini. Mereka punya waktu sepanjang malam, dan keesokan harinya Lin Sin pun berangkat untuk kembali ke negaranya. Setelahnya, Lin Sin pun kini sampai di asramanya dan seketika mengatakan bahwa dirinya telah kembali dan bertanya apakah mereka merindukan dirinya. Namun nyatanya teman-teman Lin Sin malah meminta Lin Sin untuk diam dan jangan mengganggu mereka karena saat ini mereka sedang bermain game. Lin Sin pun seketika bertanya di manakah kasih sayang sebagai keluarga. Melihat teman-temannya tidak merespon, Lin Sin pun seketika mengajak mereka untuk makan malam. Dan dirinya yang mentraktir. Seketika teman-temannya langsung merespon dan segera mengajak Lin Sin untuk pergi karena mereka dengar ada toko es krim yang populer di sana dan mereka bisa makan nasi goreng Mang Udin juga. Lalu mereka pun segera pergi keluar. Jang Hao pun menyebut bahwa permainan itu sungguh luar biasa. Wuji pun juga mengatakan hal yang demikian. Dirinya harus melawan bos itu lebih dari 20 kali sebelum dirinya menang. Kemudian mereka pun sampai di kedai es krim yang mereka inginkan. Dan antriannya sangat panjang. Zhao Tong pun mengatakan bahwa es krim berasap kelihatannya sangat menyenangkan. Wuzi pun mengajak mereka untuk segera mencobanya dan mulai mengantri. Lalu setelah 20 menit mengantri, Lin Sin dan teman-temannya hampir sampai ke depan kedainya. Wuzi pun menyebut bahwa mereka hampir sampai ke depan. Tidak mudah untuk sampai ke sini. Sedangkan Lin Sin yang memperhatikan penjualnya pun merasa sangat familiar dengannya. Lalu saat Wuzi ingin memesan, tiba-tiba seorang wanita memotong antriannya. Dan seketika wanita itu pun memesan tanpa melihat antrian, Lin Sin pun seketika menegur wanita itu dan memintanya untuk mengantri ke bagian belakang. Namun wanita itu tidak menghiraukan mereka. Malah menegur penjualnya karena tidak membuatkan pesanannya. Penjual pun bingung harus bagaimana. Wuzi pun mengatakan bahwa mereka telah mengantri selama lebih dari 20 menit. Si wanita itu pun menilai dengan orang sebanyak ini hanya orang bodoh yang akan mengantri. Si wanita pun seketika memperlihatkan ponselnya dan meminta mereka untuk melihatnya baik-baik. Dirinya adalah seorang food vlogger dan saat ini sudah memposting kedai es krim ini di media sosial. Orang-orang pun seketika percaya bahwa wanita ini benar-benar seorang food vlogger. Dan dia memiliki banyak followers. Mereka berpikir bahwa ini mungkin benar-benar mendatangkan banyak antrian ke sini. Namun Lin Sin sendiri menekankan, walaupun wanita ini seorang food vlogger, itu tidak berarti. Dia dapat melewati batas meskipun toko mengundangnya untuk meninjau. Hal itu tidak memberinya hak untuk memotong antrian. Menjadi vlogger bukan berarti mendapat perlakuan istimewa. Dan di saat itu penjual wanita yang memperhatikan Lin Sin pun seketika mengenalinya. Wanita vlogger pun mengatakan bahwa dirinya tidak punya waktu untuk berdebat dengan sekelompok pecundang. Dan kembali wanita vlogger menegur penjual mengenai apa yang sedang dia pikirkan sekarang. Penjual sudah tahu siapa dirinya, mengapa penjual tidak langsung memberinya es krim. Begitu dirinya memposting di media sosial, apakah penjual punya gambaran berapa banyak antrian yang dapat dirinya datangkan ke bisnisnya? Wanita vlogger juga mengaku memiliki lebih dari 100.000 followers. Banyak tempat meminta dirinya untuk mengulas makanan mereka, dan dirinya bahkan tidak melakukannya. Dirinya kebetulan melihat es krim ini dan itu menarik perhatiannya.
Jadi dirinya membantunya dan penjual harusnya bersyukur untuk hal itu. Si penjual pun seketika menghela napasnya dan meminta maaf kepada wanita vlogger. Dirinya menghargai kunjungannya, namun si penjual harap wanita vlogger mengikuti aturan dan antri. Mendengar hal ini, wanita vlogger pun marah dan bertanya apa yang si penjual katakan. Orang-orang pun menyebut si penjual mengatakan hal yang bagus dan bertanya kepada wanita vlogger apakah dia masih punya sedikit kesopanan. Mereka tidak peduli apakah si wanita vlogger atau bukan. Mereka hanya minta wanita vlogger tidak menghalangi mereka. Wanita vlogger pun tidak tahan dengan suara orang-orang yang mengarah kepadanya dan menyebut bahwa dirinya tidak peduli dirinya adalah seorang vlogger dan dirinya sangat cantik dan dirinya tidak ingin mengantri apakah itu sebuah masalah bagi mereka. Orang-orang pun seketika terdiam mendengar wanita vlogger mengaku bahwa dia cantik dan seketika menertawakannya. Wanita vlogger pun semakin marah dengan hal ini dan bertanya kepada mereka, apa yang lucu mengapa mereka menertawakannya? Apakah mereka mengejek dirinya? Mereka sangat berani melakukan hal ini. Kembali wanita vlogger menegaskan bahwa dirinya seorang vlogger besar dengan ratusan ribu pengikut dan meminta mereka untuk segera meminta maaf. Si wanita vlogger pun terus berbicara hingga membuat telinga orang-orang sakit. Si wanita vlogger juga mengancam akan mengirim video yang akan menghancurkan bisnis es krim ini. Wanita penjual pun seketika bingung harus bagaimana. Lalu Linsin mengatakan bahwa mereka semua di sini hanya untuk menikmati es krim ini. Wanita vlogger marah ketika wanita vlogger tidak bisa memotong antrian. Dan sekarang wanita vlogger ingin merusak bisnis dengan memposting ulasan buruk. Ada banyak orang di sini yang bisa bersaksi atas namanya. Hanya karena wanita vlogger punya ratusan ribu followers, wanita vlogger berpikir dia lebih baik dari semua orang. Linsin pun memintanya untuk hati-hati. Semakin tinggi wanita vlogger memanjat, semakin keras dia akan terjatuh. Wanita vlogger pun seketika marah dan menyebut Linsin pecundang. Dan mengatakan pikiran Linsin yang bisa menentangnya di media sosial. Jika dirinya memberitahu Linsin siapa dirinya yang sebenarnya, Linsin akan ketakutan. Dirinya bukan sembarang food vlogger. Dirinya adalah eksklusif review rumah Xiaoyi. Orang-orang pun seketika kaget mendengar wanita vlogger menyebut bahwa dia dari rumah Xiaoyi. Wanita vlogger pun bertanya, apakah mereka pecundang miskin bahkan tahu tentang rumah Xiaoyi? Restoran bintang 3 Michelin dengan cabang di semua kota besar di seluruh negeri. Kota tingkat kedua tidak memilikinya dan dirinya adalah penilai restoran resmi untuk mereka. Tidak ada influencer lain yang bisa mendapatkan status ini. Tidak peduli berapapun bayaran mereka, apakah Linsin tahu kenapa? Karena dirinya cantik dan seksi, satu ulasan streaming langsung dirinya dapat membawa ratusan juta penjualan ke rumah Xiaoyu. Linsin pecundang jelek dan goblok bisa menemuinya dan berbicara dengan dirinya adalah berkah yang diperoleh selama beberapa masa hidup. Dan toko kecil ini jika dirinya mau menutupnya itu harus ditutup. Orang-orang pun seketika bertanya-tanya apakah dia benar-benar pengulas resmi dari rumah Xiaoyi. Rumah Xiaoyi memang luar biasa. Begitu banyak selebriti yang pergi ke sana untuk makan. Banyak vlogger makanan dengan jutaan pengikut yang makan di sana. Dan memujinya luar biasa. Lalu sebagian orang pun menyebut bahwa pemilik toko wanita ini terlalu keras kepala. Dia seharusnya memberinya es krim. Dengan begitu dia akan mendapatkan ulasan bagus dan lebih banyak antrian tanpa menyinggung siapapun. Wanita vlogger pun mengatakan bahwa pemilik toko sekarang tahu betapa kuatnya dirinya. Wanita vlogger menyarankan untuk segera meminta maaf kepadanya dan berlutut di hadapannya jika pemilik toko memberinya 20.000 yuan. Dengan berat hati dirinya akan mengampuninya dan tidak memposting video yang merusak reputasinya. Pemilik toko pun menyebut itu keterlaluan. Wanita vlogger juga meminta para pecundang ini juga perlu meminta maaf kepadanya. Zhao Tong pun bertanya, apa-apaan ini mengapa mereka harus ikut juga? Zhang Hao pun mengatakan, jika mereka meminta maaf, ia akan menghancurkan bisnisnya pemilik toko. Ada di pihak mereka-mereka, tidak bisa membiarkan dia kehilangan segalanya. Karena ini,
Wuzi pun bertanya apa yang harus mereka lakukan. Apakah mereka benar-benar akan tunduk pada gadis jelek ini? Lalu wanita vlogger pun menunjukkan bahwa dirinya akan mempersiapkan video siaran langsung. Dirinya akan menghitung sampai 3. Jika Linsin belum meminta maaf kepada dirinya, saat ini dirinya akan siaran langsung. Namun Linsin tidak menghiraukan wanita vlogger dan melakukan panggilan. Linsin pun menyebut bahwa dirinya mengenal seseorang di rumah Xiaoyi. Linsin pun menyebut Steward Yu di teleponnya dan memintanya untuk membawa sekretarisnya ke sini untuk mengurus sampah sekarang. Mendengar Steward Yu, wanita vlogger pun menyebut apakah yang dimaksud Linsin adalah Yuyan dari rumah Xiaoyi. Wanita vlogger pun meminta mereka untuk tidak tertipu oleh orang seperti dia yang berpura-pura menjadi tokoh besar. Dirinya sudah melihat banyak dari mereka, begitu banyak pria yang mencoba menarik perhatiannya. Mengklaim bahwa mereka adalah direktur atau CEO, tapi hanya butuh 2 kalimat bagi mereka untuk mengekspos diri mereka sebagai pecundang. Pecundang adalah pecundang Linsin tidak bisa memalsukannya. Wuzi pun berbisik dan meminta Linsin untuk tenang. Dirinya tahu wanita ini membuat Linsin marah, tetapi jika Linsin terlalu menyombongkan diri, Linsin tidak hanya akan gagal menakutinya, wanita ini akan menertawakan Linsin. Pemilik toko pun seketika meminta mereka untuk pergi. Dirinya akan menangani masalah ini sendiri. Wanita vlogger pun menunjuk ke arah Linsin bahwa mereka tidak bisa pergi begitu saja. Mereka berempat adalah orang pertama yang menghina dirinya. Mereka semua harus sujud dan meminta maaf satu persatu. Atau dirinya akan memulai siaran langsung dan meminta pengikutnya melakukan dox kepadanya. Wanita vlogger menyebut Linsin masih berpura-pura tahu dengan Yuyan dan bertanya di manakah Yuyan sekarang. Lalu tiba-tiba sebuah mobil mewah datang. Orang-orang pun seketika terkejut. Dan ternyata Yuyan keluar dari mobil mewah tersebut. Orang-orang pun seketika kaget ternyata itu adalah Yuyan. Dia adalah manajer di cabang di Dile Yipin rumah Xiaoyi. Dirinya pernah makan di rumah Xiaoyi sekali, jadi dirinya mengenalinya. Anak kampus ini benar-benar memanggil Yuyan ke sini. Sedangkan wanita vlogger pun menyebut bahwa Yuyan pasti lewat dan berhenti untuk mengulas makanannya. Bagaimanapun Yuyan seorang reviewer, bintang 3 Michelin terkenal. Dia sering berpergian mengelilingi, mencicipi, dan meninjau makanan. Toko es krim ini sudah cukup populer, jadi masuk akal. Segera wanita vlogger menyapa Yuyan. Namun nyatanya Yuyan sendiri malah bertanya siapa wanita vlogger ini. Wanita vlogger pun menyebut bahwa dirinya adalah Shiru. Yuyan memintanya menjadi pengulas resmi rumah Xiaoyi. Yuyan pun baru mengingatnya dirinya telah berhubungan dengan banyak influencer untuk mempromosikan rumah Xiaoyi. Jadi pada awalnya dirinya tidak mengingatnya. Seketika hal ini membuat orang-orang yang mendengar ini tertawa. Shiru pun kesal mendengarnya dan dalam pikiran Shiru menyebut Yuyan sebagai jalang dia hanya manajer rumah Xiaoyi dan dia berani memperlakukan dirinya di depan umum seperti ini. Begitu dirinya bertemu dengan pemilik sebenarnya, Xiao Xiangying atau sering disebut dengan Lala, dan membangun hubungan dengannya Yuyan tidak akan menjadi apa-apa. Namun Yuyan sendiri ternyata tidak datang sendirian. Dan nyatanya, Lala juga datang. Orang-orang pun mengetahui bahwa dia adalah Lala pemilik cantik rumah Xiaoyi. Dirinya hanya pernah melihatnya di berita. Dirinya tidak percaya dirinya bertemu dengannya secara langsung hari ini. Namun orang-orang pun bertanya mengapa Lala ada di sini. Dalam pikiran Shiru, Lala sangat luar biasa. Karena ada di sini dia memiliki aset puluhan miliar. Dirinya harus memihaknya, penampilannya dan sosok dirinya tidak jauh berbeda dengan Lala. Mereka masing-masing memiliki daya tarik yang unik, satu-satunya perbedaan antara dirinya dan dia adalah perusahaan bernilai puluhan miliar. Lalu Shiru pun mengulurkan tangan kepada Lala dan mengatakan bahwa ini suatu kehormatan bertemu dengannya. Dirinya adalah Shiru pengulas resmi rumah Xiaoyi. Namun Lala hanya melewati Shiru saja dan mendekati Linsin serta bertanya, mengapa Linsin manggilnya kemari? Orang-orang pun seketika kaget melihat Linsin bisa memanggil Lala datang ke sini. Linsin pun bertanya, maksud Lala memanggil dirinya dengan sebutan "Hey".
Kontraknya dengan jelas menyatakan bahwa Lala seharusnya memanggil dirinya sebagai bos. Lala pun dengan malu mengulang panggilannya dan menyebut Linsin sebagai bos. Hal ini pun membuat Shiru sangat kaget. Begitu juga dengan teman-teman Linsin. Linsin pun mengatakan, bukankah rumah Xiaoyi seharusnya menjadi restoran kelas atas? Mengapa mempekerjakan orang berkualitas rendah untuk menjadi peninjau? Memotong antrian, mengancam pemilik toko, menggunakan pengaruhnya untuk menghancurkan orang lain. Ini merusak citra rumah Xiaoyi. Lala pun seketika bertanya, apakah Yuyan menyewa pengulas ini? Yuyan pun seketika meminta maaf, sebenarnya Shiru bukan pengulas resmi. Dirinya baru saja meminta tim pemasaran mereka menghubungi beberapa vlogger makanan, dan kebetulan dia adalah satu-satunya. Mereka berencana untuk menyaringinya nanti. Shiru pun sangat kaget mendengar hal ini. Orang-orang seketika kembali tertawa, ternyata Shiru hanya menggertak saja. Dia bahkan bilang dia menghasilkan ratusan juta untuk rumah Xiaoyi. Dengan skill bercerita seperti ini, dia seharusnya menulis novel. Kemudian Yuyan pun menyebut bahwa dirinya baru saja menginstruksikan departemen pemasaran untuk memeriksa latar belakang wanita ini. Linsin menyebutkan, meskipun dia adalah seorang vlogger makanan, Shiru sengaja mengeksploitasi ketenarannya untuk menekan toko makanan secara tidak wajar. Jika toko-toko tersebut menolak membayarnya, dia mengancam mereka dengan ulasan negatif dan publisitas buruk, menggunakan pengikutnya untuk memberikan peringatan buruk. Akibatnya banyak toko telah membayarnya dalam jumlah besar untuk menghindari masalah. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Shiru bahkan menggunakan nama rumah Xiaoyi sebagai kedok untuk menipu orang. Bukankah ini merusak nama baik rumah Xiaoyi? Yuyan pun berterima kasih atas bantuan Linsin. Jika tidak, departemen pemasaran mungkin mengabaikan masalah ini. Mereka akan segera mengeluarkan pernyataan di seluruh platform utama dan mengajukan tuntutan pidana terhadap Shiru. Dan tak berselang lama, sebuah berita di website pun keluar bahwa influencer makanan yang tercela dan tidak bermoral Shiru terlarang terbongkar karena mengancam bisnis dengan ulasan negatif palsu. Dan departemen pemasaran rumah Xiaoyi memperingatkan semua toko untuk hati-hati terhadap seekor seperti ini. Dan mendukung semua toko yang telah dianiaya bersatu dalam mencari keadilan. Orang-orang yang membaca berita ini pun mengucapkan terima kasih kepada rumah Xiaoyi karena telah menunjukkan. Ini akhirnya dirinya menemukan akun Peripapa ini. Orang-orang pun yang memperhatikan followersnya pun bertanya, mengapa hanya ada 100.000 pengikut? Bukankah lebih dari 100.000 pengikut? Dan ternyata orang-orang yang terus memperhatikannya melihat bahwa follower Shiru turun dengan cepat. Hingga sekarang tersisa 70.000. Shiru pun tidak percaya ini. Followersnya tiba-tiba menghilang. Seketika Shiru pun mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud, dirinya masih muda dan tidak berpengalaman dan dirinya salah. Shiru pun meminta maaf, dirinya menderita depresi. Dirinya tidak bisa mengontrol emosinya. Shiru pun bertanya, apakah Linsin tidak akan menaruh dendam padanya? Linsin tidak akan benar-benar menuntutnya. Dirinya akan segera memposting video permintaan maaf. Orang-orang pun menyebut bahwa sepertinya Shiru sedang mengalami gangguan mental. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan diri dan mungkin perlu ke dokter. Mengapa semuanya tampak terjadi pada Shiru, dan mereka pun kembali mengejek dan mengulang kata-kata Shiru yang mengaku cantik dan menawan. Bagaimana bisa wanita cantik seperti itu meminta maaf? Ini terlalu lucu. Lalu Shiru pun berlutut dan meminta Lala untuk melepaskannya. Dirinya sangat menyukai Lala. Lala pun menyebut bahwa ini adalah keputusan bosnya. Memohon kepada dirinya tidak akan membantu apapun. Dan segera Lala meminta pengawalnya untuk membawa Shiru ke polsek terdekat karena terlalu berisik. Shiru pun memandang ke arah Linsin dan menyebut Linsin adalah bos dari rumah Xiaoyi, dan Shiru tidak percaya ini. Dalam tangisannya, Shiru pun menyebut bahwa dirinya telah salah. Setelahnya, mereka pun kembali mengantri dan menegur pemilik toko mengapa berlama-lama dan memintanya terus untuk membuat es krim karena mereka belum mendapatkannya. Pemilik toko pun seketika berterima kasih karena telah membela dirinya. Dirinya akan memberi Linsin semua es krim ini secara gratis, sebagai tanda penghargaannya. Namun di saat itu Linsin merasa heran pemilik toko memanggil namanya.
Dan ternyata pemilik toko adalah teman Caca, yaitu Xiaozin. Di saat Xiaozin ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba Lala menarik tangan Linsin dan membawanya pergi dan meminta Linsin untuk menghentikan obrolannya dan ikut dengannya. Lala pun menyebut bahwa Linsin menelepon hanya untuk membicarakan masalah seperti itu. Apakah Linsin benar-benar menganggapnya sebagai sekretarisnya? Linsin pun menyebut bahwa Lala adalah sekretarisnya. Bukankah tugas sekretaris harus selalu tersedia kapanpun atasan membutuhkannya? Apakah ada yang keberatan dengan hal itu? Mendengar hal ini, Lala pun nampak kesal dan mengajak Yuyan untuk pergi. Namun Linsin meminta Lala untuk menunggunya. Tidak mudah bagi Lala untuk datang jauh-jauh ke sini. Lala harus menikmati es krim ini. Lala pun menyebut ini sebuah lelucon hanya es krim biasa. Apakah menurut Linsin itu layak untuk dirinya cicipi? Linsin sendiri takut jika Lala takut mencobanya, Lala tidak akan bisa melupakannya. Lala pun bertanya apa yang ingin coba Linsin katakan. Lalu Linsin pun kembali ke kedai Xiaozin dan bertanya, bolehkah dirinya meminjam peralatan dapur ini sebentar? Xiaozin pun mempersilahkan Linsin. Dan seketika Linsin pun mulai mengambil alat dan bahan. Lala pun bertanya-tanya apa yang Linsin rencanakan kali ini. Dirinya tidak mau mengakuinya saat dirinya mencoba masakannya sendiri. Itu hanya makanan murah berkualitas rendah sama sekali tidak sesuai dengan seleranya. Tidak peduli apa yang Linsin buat dirinya menolak memakannya. Linsin pun saat ini mengolah bahan-bahan hingga jadi sebuah adonan yang dipadukan dengan buah-buahan seperti lezatos. Hal ini pun membuat Lala takjub. Hingga Linsin menyajikan makanannya di piring. Dan ini adalah es krim asap dengan rasa stroberi. Orang-orang yang melihat ini menyebut bahwa ini sangat indah. Mereka pun sangat ingin mencicipinya. Lal menyebut bahwa dirinya tidak akan pernah makan makanan rendahan seperti itu. Linsin pun bertanya apakah Lala benar-benar tidak mau makan. Namun menurut Lala karena Linsin adalah bosnya. Dan bersikeras dirinya rasa harus menderita karenanya. Perlahan Lala mengambil makanannya dan mulai mencicipinya, hingga membuat Lala membeku seperti Elsa di film Frozen. Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gimana, seru nggak? Kalau seru komen di bawah. Dan buat kalian yang penasaran dengan cerita selanjutnya dari Lingsing, kalian bisa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggal video terbaru dari channel ini. Sekian dari Kapten.